Halo guys, Buka Jasa Limit di sini and welcome back to review suka-suka. Di video kali ini aku akan review ini dia guys, yaitu Vivan VS12 atau ya Vivan VS12. Jadi sebenarnya ini bukan beli guys, tapi ya aku dapat hadiah gitu ya. Dapat giveaway gitulah. Ya seperti biasa, biar tambah cuan lagi, ya aku reviewin lagi deh di sini. Kata orang-orang sih lumayan enak ya, kata orang-orang sih oke gitu, worth it. Nggak usah banyak cincong, langsung aja aku review guys. Untuk wireless portable speaker ini dijual di harga 275 sampai 290.000 ya. Pokoknya di bawah 300.000. Untuk dari boxnya sendiri menurut aku sudah bagus banget ya. Ya pokoknya menarik, ada gambar drivernya juga. Habis itu ada spesifikasinya. Kalau dari isinya juga standar-standar aja. Ada speakernya, ada buku panduan dan ada kabel USB Type-C. Dan langsung aja bahas speakernya guys. Untuk model kalian bisa tahu lah ya. Ini model seperti tabung gitu, tapi dia bukan tabung yang panjang. Mengingatkan modelnya kepada JBL Flip. Untuk bahan di sini juga simple aja. Kalian bisa lihat warna hitam-hitam ini bahannya dari rubber. Terus di bagian speakernya ditutupi sama kain dan di bawahnya ada bagian subwoofernya. Ya ala-ala yang bisa geter-geter gitulah. Untuk tombol di bagian atas ini kalian bisa lihat sendiri ada tombol volume, pause play, Bluetooth mode. Terus di sini juga ada centelan. Misalnya kalau kalian pergi ke outdoor, mau dicentelin di pagar, mau dicentelin di pohon, atau kalian di WC gitu ya, mau dicentelin di centelan baju. Terus di bawahnya sini ada slot guys, pengecasan USB Type-C, SD card, dan ada AUX. Jadi cukup lengkap ini ya. Untuk spesifikasi speaker ini sudah IPX6 waterproof. Jadi speaker ini kalau kena hujan, kena cipratan air yang kecil-kecil rintik-rintik gitu ya, itu masih aman. Dan untuk powernya di sini yaitu di 10 watt. Ada juga mikrofon, jadi speaker ini juga bisa terima telepon ya. Dan untuk kapasitas baterainya di 1800 mAh. Besar juga enggak, kecil juga enggak untuk kapasitas baterainya. Terus di sini sudah menggunakan Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0. Untuk playtime-nya di sini bisa diklaim 8 jam dan untuk pengecasannya di 3 jam ya. Oh ya, dan aku lupa sounding lagi. Untuk build quality di sini itu sudah oke banget guys. Aku nggak nyangka speaker 200 ribuan tapi build quality-nya 11-12 sama JBL Flip. Ini dia bagian yang terpenting yaitu gimana sound quality atau gimana suaranya guys. Jadi di sini sebagai perbandingan guys yang seharga, aku bandingkan dengan ini dia yaitu Eagle Active 2. Untuk karakter suaranya di sini aku mulai dari yang paling bawah dulu ya, yaitu bassnya. Untuk di bagian bass ini cukup impresif sekali ya. Maksudnya di harga 200.000 itu kita bisa merasakan dentuman bass, bisa merasakan boom 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 gitu ya. Suara low-nya, suara gemang-gemangnya sedikit-sedikit gitu lah. Untuk di bagian bass, di bagian low, menurut aku sih ini sudah memberikan di luar ekspektasi aku ya. Untuk di bagian mid-nya di sini menurut aku agak biasa banget, bahkan cenderung terlalu keras gitu ya. Terkadang ketika kita mendengarkan lagu itu suara vokal kadang-kadang tuh agak nyelekit di telinga gitu ya. Tapi itu bukan masalah guys, karena kalian juga bisa setting-setting lagi. Maksudnya sesuaiin dengan telinga kalian sendiri lah equalizernya di handphone itu. Dan di bagian height-nya kurang pop out gitu ya, kurang keluar gitu. Karena kependem sama suara mid-nya. Sehingga kayak suara-suara yang tinggi, suara petian gitar, suara drum yang lenting-lenting, suara detail itu juga kurang keluar kalau di speaker ini. Mestinya sih kalau kita dengerin dengan jeli itu ada gitu ya. Tapi sayang ketutup sama suara mid-nya yang menurut aku agak menonjol. Kalau misalnya kalian itu nonton film, kalian itu dengerin podcast, kalian dengerin orang yang bercakap-cakap gitu ya, suara intonasi mulutnya itu terdengar sangat-sangat jelas ya. Bahkan misalnya kalau kalian dengerin podcast yang bahasa Inggris atau bahasa asing, suara dari orang ngobrolnya itu jelas banget ya. Untuk di bagian surroundnya juga oke ya, di harga 200.000 ini. Dan yang paling asik lagi yaitu di bagian powernya. Aku nggak nyangka speaker ini tuh termasuk keras ya suaranya. Misalnya di dalam kamarku ini ukurannya 4x4, itu aku setel dengan suara 50%, itu udah keras guys. Menurut aku ini sih cocok banget speaker ini dibuat di outdoor. Oke guys, kesimpulan speaker ini gimana menurut aku? Apalagi dibandingkan dengan rivalnya yang cukup terkenal dulu yaitu
Eagle Active 2. Tergantung ya, kalau misalnya kalian lebih demen denger musik akustik yang nggak membutuhkan bass, menurut aku Active 2 ini lebih enak ya, karena dia suara high, suara mid-nya lebih flat, seimbang gitu. Tapi kalau kebutuhan kalian itu di outdoor, suka musik yang jedam-jedum, nggak mementingkan suara detail, suara high, menurut aku ini pilihan yang menarik banget guys. Kalau aku disuruh pilih mana, Eagle Active 2 atau ini, atau VS12, aku pasti pilih yang VS12 ya. Karena suara bassnya, powernya, menurut aku ini juara banget guys di harga 200 ribuan. Oke, segini dulu guys video kali ini. Kalau kalian ada komentar, ada masukan, ada pengalaman, langsung aja komen di bawah guys. Aku di sini juga bukan profesional audio. Apa yang aku bahas ini, apa yang ada di video ini merupakan murni pendapat pribadiku sendiri guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you in the next video guys.